Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di channel YouTube SMPT Rahmaniyah Boarding School. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Ya, semoga baik-baik saja ya. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan gimana sih untuk menjaga kesehatan selama pandemi ini di sekolah maupun di rumah. Ya, untuk kali ini kita kedatangan narasumber kita yang insya Allah sudah menyisihkan waktunya dengan baik. Selamat datang Ibu Dokter. Ya, sebelumnya kami kenalkan dulu ya narasumber kita hari ini. Nama lengkapnya Dr. Suci Sri Rahayu. Bisa dipanggil dengan Bu Dokter Suci atau Betul, Dr. iya, Suci. betul sekali ya, Dokter Suci. Beliau lahir di Bogor, betul ya, di Bogor, dengan alamat di Cibinong dan Bogor. Ini Cibinong Bogor. Profesi beliau saat ini yaitu menjadi dokter PNS Dinas Kesehatan Kota Bogor. Ya, untuk pemaparan kali ini kita langsung saja ya, kita dengarkan pemaparan dari Dokter Suci. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Bu Fatimah sudah dibantu untuk menjelaskan permulaannya. Ya, pada kesempatan kali ini saya Dr. Suci akan memaparkan tentang menjaga kesehatan adik-adik semua selama masa pandemi ini. Nah, mungkin adik-adik semua sudah pada tahu tentang COVID-19 itu apa. Kita sudah sama-sama mendengar di media massa, elektronik, mungkin juga Instagram atau Facebook ya. Nama ini sudah tidak asing lagi ya Bu ya. Iya betul, itu sosial media yang sudah dipakai. Iya betul, sudah sangat milenial saat ini. Iya betul sekali. Nah, COVID-19 itu mungkin kita akan ulang lagi, kita sama-sama refresh lagi ya adik-adik. Itu adalah salah satu jenis coronavirus jenis baru. Nah, pertama kali ditemukannya di Wuhan, Cina pada Desember 2019 yang ternyata menyebar secara cepat antar manusia. Bahkan sudah menyebar hampir di seluruh dunia. Iya, ya. Pada bulan Maret kemarin sampailah di Indonesia. Ya, waktunya singkat sekali ya, Dok. Iya, betul. Waktunya sangat singkat karena penyebarannya antar manusia satu ke manusia yang lain. Nah, pada COVID-19 ini gejala klinisnya yang paling sering timbul adalah demam. Demam itu apabila suhu badan kita lebih dari 37,5 derajat Celcius. Kita bisa ukur dengan menggunakan termometer yang ada di rumah selama kurang lebih 5 menit. Boleh di ketiak, boleh di dubur. Ada juga yang menggunakan termogan yang di dahi, itu tidak apa-apa. Lebih dari 37,5 derajat Celcius. Kemudian disertai juga dengan keluhan batuk, pilek, ada yang lemah, letih, lesu karena virus. 5L ya? Ya, 5L, lemah, letih, lesu, lumai, lemas. Nah, terus kemudian disertai juga dengan keluhan sakit tenggorokan atau nyeri menelan. Bahkan bisa juga frekuensi pernafasannya meningkat. Nah, perlu diketahui bahwa frekuensi pernafasan meningkat itu apabila pernafasannya melebihi dari 20 kali per menit. Jadi adik-adik di rumah bisa menghitung nih, pada saat menarik, membuang nafas, hitungannya 1, dihitung selama 1 menit atau 60 detik, apakah lebih dari 20 kali per menit atau tidak. Kalau sudah lebih dari 20 kali per menit, itu berarti frekuensi pernafasannya sudah melebihi ambang batas normal. Nah, sampai saat ini virus corona itu sendiri belum ada vaksinnya, jadi masih dalam tahap uji klinis Ibu. Oh iya. Ya. Nah, karena masih dalam tahap uji klinis, jadi sangat dibutuhkan kerjasama untuk semua pihak untuk sama-sama menjaga protokol kesehatan agar penyebarannya tidak semakin merata. Nah, penularannya bisa melalui apa saja? Yang pertama itu melalui droplet. Droplet itu cairan yang dikeluarkan, bisa lewat hidung, bersin seperti itu, terus kemudian melalui batuk. Nah, berjabat tangan atau kontak erat salaman berarti ya betul, salaman. Terus kemudian memegang area-area tertentu yang ternyata ada permukaan virusnya. Seperti misalnya kita memegang handle pintu,
Terus kemudian pintu kendaraan yang kita tidak pernah tahu apakah di bagian tersebut ada virusnya atau tidak. Berarti dari uang juga bisa ya dok? Kan Bisa. transaksi uang Ya, itu betul. Ya. Makanya kalau misalnya pada masa pandemik ini lebih bagus menggunakan uang elektronik ya, supaya iya. meminimalkan kontak untuk penularan virus tersebut. Slide. Nah, bagaimana untuk menjaga diri dan keluarga kita dari virus corona? Salah satunya itu dengan GEMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Yang pertama, makan dengan gizi seimbang. Ya, sekarang sudah tidak digunakan lagi istilah 4 sehat 5 sempurna, tapi kita lebih kepada gizi keseimbang. Gizi seimbang itu apa? Jadi gizi seimbang adalah apabila dalam asupan atau makanan yang kita makan memenuhi kebutuhan unsur karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu secara cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, dalam satu piring yang biasa adik-adik konsumsi dinamakan dengan gizi seimbang apabila porsi sayurannya itu dan buah-buahan setengah dari porsi piring. Dan untuk posisi karbohidrat seperti nasi, terus kemudian umbi-umbian, kentang itu 1/4 dari porsi piring. Dan 1/4-nya lagi diisi dengan protein, baik itu protein nabati maupun hewani. Jadi dalam satu piring setengahnya diisi sayur dan buah, 1/4-nya diisi karbohidrat, dan 1/4-nya diisi dengan protein. Berarti nggak boleh berlebihan ya dok ya? Iya, Misalnya betul. lauknya banyak, nasinya sedikit, Iya, atau betul. sebaliknya gitu ya dok? Jadi yang dibanyakin buah dan sayur, Iya. bukan dibalik. Kemudian rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, adik-adik di rumah mungkin selama pandemi kan lebih banyak belajar di rumah. Jangan lupa olahraganya, minimal 3 kali dalam seminggu. Kemudian istirahat yang cukup. Definisi istirahat yang cukup adalah kita melakukan istirahat yang berkualitas dan berkuantitas. Kualitasnya itu sebenarnya minimal tidur untuk orang dewasa adalah 7 jam dalam satu hari. Itu dari segi kuantitasnya. Kalau dari segi kualitasnya, pada saat kita bangun tidur itu kita merasakan badan kita terasa segar. Terus kemudian pada saat awal kita berbaring itu 30 menit kita mudah tertidur. Jadi kalau misalnya adik-adik di rumah baru baring sebentar langsung tidur, itu tandanya termasuk kualitas Iya, ada yang tidur terbiasa yang bagus. tidur. Terus kemudian pada saat tidur itu tidak mudah sekali untuk bangun, karena ada ya orang yang pada saat dia tidur bunyi pintu langsung bangun, bunyi pintu sedikit langsung bangun. Itu kualitas tidurnya belum cukup baik. Ya. Terus kemudian cara yang selanjutnya adalah cuci tangan pakai sabun. Nah, ini nanti kita akan jelaskan ya pada slide berikutnya. Kemudian jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan lingkungan, tidak merokok, minum air mineral 8 gelas per hari, kemudian makan makanan yang dimasak secara matang. Ya, kemudian apabila demam atau sesak napas segera ke fasilitas kesehatan, gunakan masker dan jangan lupa berdoa. Nah, ini untuk aktivitas fisik selama pandemi. Jadi pada saat selama pandemi adik-adik di rumah tetap bisa melakukan olahraga, tapi pilihlah olahraga yang intensitasnya sedang. Artinya apabila kita sudah terengah-engah itu masih bisa diajak bicara. Jadi itu intensitasnya sedang. Kalau misalnya sudah tidak bisa diajak bicara, itu udah termasuk intensitas yang berat. Jadi kita pilih olahraga yang intensitasnya sedang saja. Berarti dipilah-pilah ya olahraga. Dipilah-pilah, ya betul. Bisa latihan aerobik di rumah, bisa juga angkat beban. Bisa itu latihan otot. Ya, tapi yang ringan saja ya dok ya? Iya, yang intensitasnya sedang. Nah, kemudian kita menerapkan 6 langkah cuci tangan adik-adik di rumah. Jadi takutnya nanti adik-adik cuci tangan hanya sekedar asal ya, cuci tangan tapi tidak meliputi 6 langkah tersentuh dalam air cuci saja ya? Iya betul. Nah, yang direkomendasikan WHO ada 6 langkah dalam mencuci tangan. Yang pertama, jangan lupa gunakan sabun, terus kemudian dalam posisi air yang mengalir ya adik-adik ya. Bisa kita sama-sama ikuti gerakannya ya di rumah ya. Ya, ayo kita ikuti. Ya, Ibu Fatimah juga kalau mau ikutin boleh. Ya, yang pertama
siapkan sabun, kemudian posisinya airnya mengalir, sabun diratakan pada bagian telapak tangan. Sabunnya gini ya dok? Ya, sabunnya diratakan pada bagian telapak tangan. Sudah diikutin. Kemudian posisi yang kedua, kita sudah gosok nih bagian telapak tangan. Nah, yang kedua, bagian punggung telapak tangan digosok pada bagian sela-sela jari tangan. Oh, berarti sampai kelima jari sela-sela harus begitu. tersentuh air ya dok ya? Betul. Nah, kemudian begitupun juga dengan tangan sebaliknya tangan sebelahnya. Sudah. Nah, kemudian telapak tangan itu digosok juga pada bagian sela-sela jari tangan. Diikuti ya adik-adik di rumah. Kemudian langkah keempat, posisi tangan mengunci seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk membersihkan pada bagian jari-jari yang tidak bisa terbersihkan pada posisi 1, 2, 3 dan juga posisi 4. Seperti ini. Begitupun juga dengan posisi tangan yang lain. Kemudian jempol jari tangan kanan digenggam oleh telapak tangan kiri dengan gerakan memutar. Oh, gini. Ya. Begitupun dengan tangan yang lain. Gampang ya adik-adik ya. Kemudian posisi yang keenam adalah bagian ujung-ujung kuku ditaruh pada bagian telapak tangan sebelah kiri. Lakukan gerakan memutar. Supaya airnya masuk dalam kuku. Ini supaya kuku-kuku yang mungkin tadi tidak sempat tercuci dengan baik bisa tercuci dengan baik dengan posisi seperti ini. Begitupun juga dengan sebaliknya. Jadi yang kukunya panjang mesti Harus dipotong ya dok? dipotong dulu. Mudah bukan? 6 langkah ya. Jangan lupa untuk diterapkan. 6 langkah. Bisa diajak juga adik kakak sama ibunya ya. Sekeluarga ya dok ya? Keluarga, betul. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa cuci tangan harus menggunakan sabun dan juga air yang mengalir, ya. Nah, terus kemudian untuk menjaga tubuh kita selama pandemi ini, salah satunya tadi yang di poin gemas lagi adalah dengan stop merokok atau tidak merokok. Kenapa kita harus stop merokok? Pada saat tidak pandemi itu merokok tidak baik. Nah, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Karena merokok meningkatkan resiko terinfeksi corona. Yang pertama, apa sebabnya? Yang pertama, merokok itu dapat mengganggu sistem imunitas kita. Jadi di bagian paru-paru tubuh kita itu terdapat silia pernafasan yang membantu kita untuk mengeluarkan dahak. Nah, pada perokok silianya mengalami gangguan sehingga kuman mudah masuk. Kemudian merokok juga meningkatkan regulasi reseptor AC2 yang memudahkan virus COVID untuk menempel. Merokok menyebabkan terjadinya komorbid. Komorbid adalah penyakit penyerta. Biasanya paling sering pada perokok adalah hipertensi dan juga penyakit kardiovaskular atau jantung. Bisa juga penyakit pernafasan lainnya seperti bronkitis atau penyakit paru obstruksi kronis. Kemudian dengan merokok membuat kita sering memegang area mulut kita. Tanpa sadar kita pegang area mulut kita. Nggak sadar. Ya, dan juga area hidung kita. Seperti itu. Sampai sini sudah jelas ya Bu? Iya, sudah paham. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, pada poin selanjutnya adalah minum air 8 gelas per hari. Kenapa harus minum air 8 gelas per hari? Karena tubuh kita hampir 2/3 tubuh kita terdiri atas cairan. Apabila air dalam tubuh kita jumlahnya tidak memenuhi target, maka akan mengganggu fungsi-fungsi organ tubuh yang lainnya. Bisa mengganggu fungsi ginjal. Terus udah gitu perawatan kulitnya akan terganggu. Yang khawatir itu akan menjadikan kanker kandung kemih, seperti itu. Dan apabila kita minum air putih 8 gelas per hari, jadi fungsi ginjal kita pun dapat terpelihara dengan baik, menghindari terjadinya dehidrasi, perawatan kulitnya juga bagus, mengontrol kalori atau berat badan buat yang obesitas, kemudian memperlancar pencernaan. Jadi kalau misalnya adik-adik di rumah ada yang konstipasi atau sembelit, perbanyak minum air putih. Kemudian juga mengurangi resiko kanker kandung kemih. Nah, di sini kita bisa hitung kebutuhan cairan tubuh kita sebenarnya dalam satu hari ada berapa.
Nah, kalau misalnya berat badan Ibu Fatimah contohnya 60 kilo misalnya ya Bu ya, 60 kilo, berat badan dikali dengan 30 mili. Jadi 60 dikali 30 mili sama dengan 1800 mili atau setara dengan 1,8 liter. Kalau kita interpretasikan dengan gelas belimbing tuh yang biasa suka dipakai buat minum teh. Nah, itu setara dengan 9 gelas belimbing dalam satu hari. Berarti sehari harus sediakan air minum Ya, gelas belimbing gitu ya. Sebanyak iya, itu dok. sebanyak itu. Jadi kalau misalnya adik-adik pingin tahu nih kebutuhan cairannya berapa, tinggal dihitung. Kalau misalnya tidak memenuhi target, bisa segera dipenuhi ya, agar organ-organ tubuhnya tetap baik dan berfungsi dengan baik. Slide. Nah ini juga anjuran selanjutnya adalah memakai masker. Bagaimana memakai masker kain dengan aman? Jadi pertama kali pada saat adik-adik mau memakai masker, perhatikan dulu kebersihan tangannya. Tangannya harus dalam keadaan bersih dulu Bu. Ya, jadi kita bisa dengan mencuci tangan dulu sebelum menggunakan masker. Kemudian ambil masker dengan cara memegang pengaitnya seperti ini. Sebentar ya, sepertinya saya punya masker. Ya. Jadi kita ambil dengan memegang pengaitnya terlebih dahulu. Kemudian kita cek bagian masker kita apakah ada yang rusak atau tidak. Kalau misalnya masker kain, pastikan adik-adik melapisinya dengan 3 lapis kain. Di dalamnya ya dok? Iya betul. Kalau misalnya menggunakan masker medis cukup 1 saja sudah cukup. Kemudian sesuaikan masker dengan wajah. Usahakan pada saat menggunakan masker harus menutup hidung, mulut dan juga dagu. Ada tuh yang pakai masker. Berarti 3 area ini. Iya betul. Ada yang pakai masker, ada yang hanya kelihatan hidungnya kelihatan, tapi mulutnya tertutup dengan baik. Tapi kita harus semuanya tertutup ya. Nah karena ini ada pengaitnya seperti ini. Berarti harus tertutup semua ya dok, 3 area betul. tersebut. Harus tertutup dengan sempurna. Nah, harus tertutup semua ya adik-adik ya, hidung, mulut dan juga dagu. Jangan terlalu longgar. Ada yang memakainya longgar, terus kemudian bagian hidungnya terbuka seperti ini. Ini berarti dia tidak bisa melindungi bagian area hidung, sedangkan hidung itu bisa mengeluarkan droplet atau cairan seperti dia bersin. Iya. Nah, itu nanti cairannya bisa tersebar ke orang lain. Makanya harus menutupi bagian hidung, mulut dan juga dagu. Pastikan benar-benar pas di wajah, tidak terlalu sesak, tidak terlalu ketat, tapi juga tidak terlalu longgar. Iya, supaya ada ruang udara juga. Iya, betul. Nah, pada saat menggunakan masker jangan memegang area bagian luar. Kalau misalnya gatal atau memegang bagian area luar, kan area luar adalah area yang terinfeksi dan bagian area dalam adalah area yang bersih. Jadi adik-adik jangan memegang seperti ini. Oh, yang bagus seperti apa dok? Kalau misalnya memang ingin membetulkan posisi, bisa dengan pengaitnya dikeataskan atau di ke bawah seperti itu ya. Nanti adik-adik jangan lupa ya sering mengganti maskernya. Kalau misalnya maskernya sudah lebih dari 4 jam, segera dilepas, kemudian bisa ganti dengan masker yang lain. Apalagi kalau misalnya maskernya sudah basah, harus cepat-cepat dilepas. Kalau masker kain juga berlaku itu dok? Iya, itu berlaku untuk masker kain dan juga masker medis ya. Terus kemudian untuk masker kain jangan lupa dicuci. Jangan lupa dicuci, terus kemudian dikeringkan seperti biasa. Kalau bisa sebelumnya direndam dulu dengan air hangat. Ya. Nah, pakai masker bukan hanya untuk yang sakit saja ya, tapi untuk semua orang di sini itu harus menggunakan masker karena kita untuk mencegah penularan dari virus corona itu sendiri. Dan itu juga untuk melindungi bukan diri kita sendiri tapi orang-orang yang ada di sekitar. Iya, betul sekali. Nah ini ya tadi yang hal yang hindari memakai masker yang terlihat rusak, hindari menggunakan masker yang longgar, hindari menggunakan masker yang di bawah hidung seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Terus pada saat melepas masker jaga jarak dari orang lain
Kemudian hindari menggunakan masker yang membuat sulit bernafas. Kalau misalnya menggunakan masker yang terlalu ketat atau sesak, itu juga tolong dihindari. Nah, tidak berbagi masker dengan orang lain. Nggak boleh tuker-tukeran ya? Nggak boleh tuker-tukeran, apalagi masker ya. Nah, pada saat ini kita sudah menghadapi era new normal ya. Era new normal, di mana pada era new normal itu kita sudah ada adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru ini beda dengan kehidupan adik-adik sebelum pandemi. Bedanya apa? Pada kehidupan era baru, adaptasi kebiasaan baru, kita menerapkan hidup disiplin, hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar kita bisa bekerja dan juga belajar dan tetap produktif di masa pandemi. Nah, adaptasi kebiasaan baru mungkin ini sudah dijelaskan, tapi tidak lupa akan saya sering ulang-ulang. Untuk adaptasi kebiasaan baru harus tidak pernah lupa memakai masker kemanapun dan dimanapun. Kemudian sering cuci tangan dengan menggunakan sabun, selalu sedia hand sanitizer dan tetap jaga jarak terhadap orang lain 1-2 meter. Nah, pada saat adaptasi kebiasaan baru juga mungkin antara ustadz atau ustazah dengan murid-muridnya tidak bersalaman. Itu bukan bermaksud untuk tidak menghormati, tapi ini kita untuk memutus mata rantai dari virus corona yang bisa ditularkan melalui kontak fisik. Gitu. Jadi kita bisa say hello atau salaman jarak jauh. Kemudian setibanya di rumah langsung mandi atau bersih-bersih badan gitu ya. Jangan dibiasakan apabila sudah sampai di rumah itu biasa kita rebahan dulu atau duduk-duduk dulu. Pakaian yang sudah dipakai pada saat kita bekerja harus segera dilepas dan langsung mandi. Terus kemudian adaptasi kebiasaan baru yang lain adalah gunakan uang elektronik. Untuk menghindari kita memegang koin atau uang dalam jumlah yang banyak dan secara terus-menerus, terus berpindah-pindah dari orang ke orang. Berpindah-pindah dari orang ke orang itu juga mencegah dari penularan virus COVID. Nah, apabila kita di kendaraan umum, pastikan menjaga jarak duduk antara orang satu dengan orang yang lain. Nah, apabila adik-adik di rumah sedang batuk, pilek atau flu, sebaiknya izin untuk tidak masuk sekolah dan tetap di rumah saja. Ya, ini sudah dijelaskan ya, untuk mencegah penularan dari virus COVID melalui mata, hidung, dan mulut. Kita yang pertama harus selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, tidak sering mengucak-ngucak area bagian mata dan juga hidung, kemudian memegang-megang area mulut dan juga hidung, mengorek-ngorek telinga secara sering, kemudian menggigit-gigit kuku. Mungkin ada kebiasaan dari murid-murid yang suka menggigit-gigit kuku, itu juga harus dihindari. Kadang tanpa sadar ya dok? Iya, kadang tanpa sadar sering menggigit-gigit kuku, itu juga harus dihindari. Dan apabila ada keluhan demam, batuk, sesak, segera ke fasilitas kesehatan. Nah, ini untuk menerapkan etika batuk dan bersin. Yang pertama, tetap dengan menggunakan masker, terus kemudian tutup mulut dan juga hidung dengan lengan atas bagian dalam seperti ini. Nanti apabila adik-adik dibantu dengan tisu, tisunya langsung dibuang pada tempat yang sudah disediakan. Dan setelah itu cuci tangan ya dengan menggunakan sabun. Ini adalah cara menggunakan hand sanitizer. Nah, ini adalah benda wajib yang harus dibawa sama adik-adik di rumah, karena kita khawatir pada tempat-tempat yang kita datangi atau kita kunjungi tidak terdapat air yang mengalir. Berarti setiap orang wajib bawa satu ya? Wajib bawa satu untuk memudahkan ya, untuk menjaga kebersihan tangan kita. Nah, kalau untuk menggunakan hand sanitizer itu sama seperti kita cuci tangan, cuman tidak sampai 6 langkah. Yang pertama kita semprotkan pada bagian telapak tangan, kemudian kita gosokkan pada bagian telapak tangan, pada sela-sela jari tangan, kemudian pada bagian kuku. Sudah cukup 20-30 detik. Berarti langkah-langkahnya bisa dipangkas dari cuci tangan dengan air tadi. Betul, hanya 4 langkah. Ini kenapa kita tetap harus menjaga jarak selama pandemi, karena laju penyebaran infeksi virus ini sangat cepat apabila tidak dilakukan physical distancing. Nah, seperti ini contohnya pada hari pertama tanpa physical distancing, pada hari ke-30 sudah tersebar 406. Nah, apabila ada 50% dari pengurangan kontak sosial, itu bisa mencegah dari 406 hanya 15 orang yang terinfeksi.
Ada 75% pengurangan kontak sosial, hanya 2,5 orang atau kita anggap 3 orang yang terinfeksi. Jadi sangat efektif sekali dengan menjaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Nah, hindari penggunaan transportasi publik sebisa mungkin ya adik-adik, tapi kalau misalnya memang harus menggunakan transportasi publik, jaga jarak dengan aman. Kemudian hindari kunjungan ke rumah teman kerabat, terutama yang sudah kelompok usia tua atau yang sudah mempunyai penyakit-penyakit komorbid seperti jantung, asma, diabetes, itu sebaiknya dihindari karena kita tidak pernah tahu diri kita pembawa virus atau tidak. Atau bahkan sebaliknya. Terus kemudian kurangi pergi keluar rumah kecuali untuk membeli bahan-bahan makanan pokok, tidak pergi liburan keluar kota bahkan keluar negeri untuk masa-masa pandemi seperti ini, dan jaga jarak 2 meter dari orang lain di tempat umum. Nah, sebelum berangkat sekolah nanti adik-adik di rumah jangan lupa yang pertama sarapan dulu ya dengan gizi seimbang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dalam satu piringnya itu ada setengah dari porsi piringnya untuk buah dan juga sayur, 1/4-nya diisi dengan karbohidrat dan 1/4-nya diisi dengan protein, baik itu protein nabati maupun hewani. Nah, kemudian memastikan diri dalam kondisi sehat. Jadi kalau misalnya dalam kondisi sakit sebaiknya izin dulu untuk tidak masuk sekolah ya. Apalagi ada demam, batuk. Iya betul, yang penting ada keterangannya. Kemudian pastikan menggunakan masker dengan kain 3 atau 2 lapis, membawa makanan beserta alat makan. Kalau yang mungkin sekolahnya pulang pergi, itu bisa membawa makanan beserta alat makan. Jadi tidak alat makannya dipakai berjamaah atau bersama-sama gitu ya, harus membawa sendiri. Dengan alat mukena, ya betul, juga termasuk ya. Iya betul, dengan alat-alat yang pribadi seperti sajadah, mukena itu kalau bisa membawa sendiri. Terus kemudian sebaiknya membawa cairan hand sanitizer dan wajib membawa perlengkapan pribadi ya. Nah, selama perjalanan pergi dan pulang tetap menggunakan masker, tidak menyentuh bagian mata, hidung dan juga mulut, hindari menyentuh permukaan benda-benda dan membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik. Nah, jika adik-adik di rumah mengalami demam dengan suhu lebih dari 37,6 derajat Celcius disertai dengan demam, batuk, sesak, sakit tenggorokan, itu langsung ke fasilitas kesehatan ya. Nah, untuk di bagian transportasi publik itu tetap kita harus menjaga jarak aman. Nanti pada saat adik-adik sudah sampai di rumah, langsung buka sepatu sebelum masuk ke rumah. Terus kemudian semprot atau desinfektan benda-benda yang dibawa dari luar. Kemudian buang semua benda-benda yang tidak dibutuhkan, entah itu karcis atau kita mungkin suka nyimpen kertas-kertas yang tidak terpakai, atau nota-nota belanja atau nota-nota belanja itu bisa segera dibuang. Kemudian langsung cuci tangan, ganti pakaian kita, terus kemudian mandi ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah untuk memutus mata rantai penularan virus corona dengan tetap memperhatikan jarak atau physical distancing, selalu menggunakan masker dan cuci tangan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Tadi sungguh luar biasa ya, itu ilmu baru buat kita semua terkait dengan bagaimana sih cara untuk kita menjaga kesehatan di tengah pandemi saat ini. Ya, Dok, kita mau nanya ini, kan di usia SMP saat ini kan tadi dipaparkan ya untuk menjaga kesehatan dengan memakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, gimana dengan anak kita yang usia SMP ini memilih-milih makanan, Dok? Ya, tadi seperti yang saya sudah jelaskan, jadi sekarang konsepnya diganti 4 sehat 5 sempurna menjadi konsep gizi seimbang. Gizi seimbang ini yang tadi bahwa kebutuhan makanan itu harus dilihat dari jumlahnya, jumlah kandungan unsur-unsur di dalamnya seperti karbohidratnya terpenuhi, proteinnya terpenuhi, vitamin, mineralnya juga terpenuhi dengan baik. Jadi makanan yang baik itu adalah yang bisa memenuhi unsur-unsur tersebut dengan baik dan juga jumlah yang cukup. Tidak memilih-milih makanan, terus tidak menggunakan makanan-makanan yang siap saji yang sebenarnya kadar gizinya tidak mencukupi untuk tubuh.
Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam satu piring itu untuk isi piring makanku, terutama untuk anak-anak yang sudah usia di atas 12 tahun, itu harus memenuhi setengah piringnya itu isinya sayur dan buah. Jadi porsi untuk buah-buahan sama sayur atau seratnya itu harus jauh lebih banyak. Seperempatnya diisi dengan karbohidrat dan seperempatnya diisi dengan protein. Nah, itu adalah piring makanan yang ideal untuk remaja sampai dewasa dan juga tua. Oh iya, berarti untuk yang teman-teman nih yang biasa untuk milih-milih makanan, diperhatikan kembali ya komposisi makanannya. Ya, harus memenuhi kandungan gizi yang cukup untuk usianya. Iya, selain itu juga ada yang minum tadi ya, harus 8 gelas minum per juga hari. harus minimal 8 gelas per hari, atau bisa disesuaikan dengan berat badan tubuh adik-adik di rumah. Tadi kan sudah dijelaskan ya, berat badan dikali dengan 30 mili, itu jumlah kebutuhan cairan yang bisa kita penuhi. Iya, apalagi kan aktivitasnya itu kan padat beda-beda ya, dari bangun subuh pagi sampai menjelang maghrib, itu kan aktivitas yang sangat padat sekali. Ya, betul. Jadi nanti adik-adik harus sudah bisa memenuhi ya kebutuhan cairan dan gizi seimbang di rumah. Iya. Oh iya Dok, ada lagi. Tadi kan dokter menyampaikan bahwa kalau kita ini santri tidak bersalaman dulu terhadap guru, itu kan termasuk yang tidak apa-apa ya Dok, karena itu bagian dari langkah kita, ikhtiar kita untuk memutuskan rantai. Iya, betul. Ya, jadi untuk memutus mata rantai penularan dari virus corona, salah satunya adalah dengan menghindari kontak erat. Kontak eratnya itu contohnya bersalaman, atau mungkin ada juga yang berpelukan atau cipika-cipiki. Nah, itu sebaiknya dihindari karena kita tidak pernah tahu tangan yang kita jabat atau badan yang kita peluk itu mengandung virus atau tidak. Dan itu bisa diwakilkan dengan cara bersalaman jarak jauh atau saling sapa jarak jauh. Yang penting senyumnya selalu terjaga ya Dok ya untuk guru kita. Iya, betul. Iya, tadi juga disampaikan oleh dokter bahwa kita kan nggak boleh nih pinjam alat pribadi seperti tadi. Kalau kita mau sholat semuanya sejadah sendiri, mukena sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya alat makan juga kan harus sendiri ya Dok ya, yang piring segala macamnya itu sendiri. Nah, gimana kalau misalnya ada yang piringnya terlupa dibawa, kemudian handuknya saling gantian, itu mereka lupa, itu gimana Dok? Ya, sebaiknya bukan hanya di masa pandemi ya. Jadi di luar masa pandemi itu kita harus mempunyai barang-barang kebutuhan pribadi kita dipegang sendiri, karena banyak juga penyakit-penyakit kulit yang ditularkan dengan menggunakan barang secara bersamaan. Apalagi contohnya handuk ya. Jadi banyak sekali yang penyakit-penyakit kulit, contohnya penyakit kulit skabies itu ditularkan dengan penggunaan alat secara bersama-sama seperti handuk, sikat gigi, sisir, seperti itu. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus menghindari barang-barang yang dipakai secara bersamaan, seperti itu. Selain untuk mencegah penularan virus corona, juga mencegah penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit kulit itu. Iya. Nah, misalnya nih Dok, kita sudah ikhtiar, sudah tadi kan ada langkah-langkahnya ya. Jadi mulai dengan kita harus membiasakan dengan new normal, jadi kebiasaan baru yaitu dengan cuci tangan senantiasa, kemudian menggunakan masker dengan sudah benar. Tapi kita menemukan teman kita nih ada yang demam, itu gejalanya panas, itu seperti apa kita menanggapinya Dok? Ya, kalau misalnya tadi ada anak yang demam atau ada keluhan juga sakit tenggorokan, itu sebaiknya tidak masuk ke sekolah. Tidak masuk ke sekolah atau bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena untuk demam apalagi lebih dari 37,5, kita harus lihat dulu penyebabnya apa. Apakah itu penyebabnya virus atau bakteri. Dan pada saat anak tersebut lagi sakit, berarti kan daya tahan tubuhnya turun. Sedangkan pada masa pandemi seperti ini, dengan kondisi belajar mungkin juga bersama-sama dengan teman, walaupun jumlahnya dibatasi, kita tidak pernah tahu dia akan mudah tertular penyakit lain atau tidak. Iya, betul. Dengan kondisi fit ya. Iya, harus kondisi fit. Jadi kalau misalnya adik-adik di rumah sudah batuk, demam atau pilek, langsung ke fasilitas kesehatan atau hubungi guru-gurunya. Iya, alhamdulillah. Sungguh ilmunya ini bermanfaat sekali Dok untuk kita semua nih yang ada di rumah sama yang di sekolah nanti ya. Karena kan sebentar lagi kita akan tatap muka dalam kegiatan belajar, jadi kita jaga dengan baik gimana sih cara menjaga kesehatan selama pandemi ini. Jadi pemaparan dari dokter tadi, Dokter Suci, bahwa kita harus menjaga kesehatan dengan baik, yaitu membiasakan hidup sehat, jadi dengan tadi yang cuci tangan,
Jadi harus sesering mungkin ya dok ya, Iya, untuk cuci tangan, kemudian menggunakan masker yang benar dan selalu berdoa kepada Allah. Jadi semoga kita diberikan kesehatan selalu, diizinkan oleh Allah bisa beraktivitas dengan baik. Terima kasih Bu Dokter Suci, semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang dengan kita semua. Ya, sama-sama. Ya, kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.